Oke, perkenalkan nama saya Valenski Herianto dan saya mempunyai rekan Daniel Sugiarto akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen, tentang motivation and personality. Yang pertama yaitu memahami dinamika motif, kebutuhan, dan tujuan, serta bagaimana membentuk perilaku konsumen. Yang pertama, motivasi. Jadi motivasi adalah kekuatan pendorong dalam diri individu yang mendorong mereka untuk bertindak. Nah, motivasi bisa menjadi positif dan negatif. Nah, kalau misalnya positif itu akan menjadi motivasi, sedangkan berkebalikan kalau misalnya menjadi negatif itu adalah menjadi ketakutan dan keengganan. Nah, yang kedua adalah need. Nah, need ini merupakan ketidaksesuaian antara keadaan seseorang saat ini dan keadaan idealnya. Nah, yang pertama kebutuhan bawaan, yaitu primer, biogenik, dan fisiologi. Nah, kebutuhan biologis yang harus dipenuhi seseorang agar tetap hidup, seperti makanan, air, seks, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan yang didapat yaitu sekunder, kebutuhan psikogenik dan psikologi, dan kebutuhan sosial dan psikologis. Nah, mereka bisa tetap merasa tidak puas tanpa adanya bahaya langsung terhadap kehidupan. Setelah itu ada goal. Nah, goal ini adalah keadaan ideal yang diinginkan yang akan memberikan manfaat untuk memuaskan suatu kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan dan tujuan saling bergantung. Kedua, kebutuhan tidak pernah terpuaskan sepenuhnya. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan baru muncul seiring dengan terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan lama. Oke, selanjutnya, keberhasilan dan kegagalan mempengaruhi tujuan. Oke, selanjutnya ada frustration dan defense mechanism. Nah, frustration atau frustasi adalah perasaan yang diakibatkan oleh kegagalan mencapai suatu tujuan, dan mekanisme pertahanan adalah cara kognitif dan perilaku untuk menangani frustasi. Oke, lanjut ke bagian 2, yaitu untuk memahami teori motivasi dan penerapannya pada perilaku konsumen. Nah, lanjut, daftar kebutuhan psikogenik Murray dibagi menjadi 5 kelompok kebutuhan. Yang pertama ambisi, kedua materialistis, ketiga kekuatan, 4 kasih sayang, dan 5 informasi. Nah, lalu selanjutnya hierarki kebutuhan Maslow. Nah, jadi hierarki kebutuhan Maslow tuh seseorang akan memuaskan kebutuhan tingkat rendah sebelum mencoba memuaskan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Oke, mempunyai 3 contoh tuh, yaitu pertama kebutuhan psikologis, yaitu makanan, air, tempat tinggal, dan seks. Lalu kedua, kebutuhan rasa aman, perlindungan, dan stabilitas. Ketiga, kebutuhan cinta dan kepemilikan, persahabatan, kasih sayang, dan rasa memiliki. Dan 2 selanjutnya yaitu kebutuhan harga diri, seperti prestige, status, dan prestasi. Lalu yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, ya self fulfillment gitu, kayak kepuasan. Nah, setelah itu saya akan menyebutkan ini kelemahan ini dari hierarki Maslow. Itu yang pertama, individu dapat memenuhi banyak kebutuhan dan tidak akan mempertimbangkan tingkat relatif dari kebutuhan tersebut. Misalnya seseorang mungkin lapar, tetapi akan lebih memilih untuk duduk dan berbicara dengan temannya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dan setelah itu, teori yang gagal untuk menjawab adalah apakah kebutuhan yang sama ada di semua budaya. Misalnya, banyak budaya Asia yang lebih menghargai kesejahteraan kelompok, kebutuhan rasa memiliki, dibanding kebutuhan individu dan kebutuhan harga diri. Selanjutnya ada trio kebutuhan. Yang pertama, kekuatan, keinginan individu untuk mengendalikan lingkungannya. Yang kedua, afiliasi. Nah, keinginan untuk persahabatan, penerimaan, dan rasa memiliki. Ketiga, prestasi, menyelesaikan tugas, berhasil, dan mengatasi rintangan. Oke, lanjut ke bagian 3, yaitu untuk memahami bagaimana mengidentifikasi dan mengukur motif tersebut. Yang pertama, kita masuk ke pengukuran motif. Nah, jadi ukuran motif yang dilaporkan sendiri terdiri dari pernyataan yang tertulis untuk meminta responden, menunjukkan seberapa relevan setiap pernyataan bagi mereka. Ketika responden tidak mau atau tidak mampu melaporkan motif mereka, peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk menyelidiki motivasi konsumen yang tidak disadari atau tersembunyi.
Selanjutnya, banyak metode kualitatif yang juga disebut teknik proyektif, karena mengharuskan responden untuk menafsirkan rangsangan yang tidak memiliki makna jelas dan berdasarkan asumsi bahwa subjek akan mengungkapkan atau memproyeksikan motif tersembunyi dan bawah sadar mereka ke dalam atau ke ambiguitas rangsangan. Oke, selanjutnya penelitian motivasi. Nah, jadi penelitian motivasi itu tentang menyelidiki pengaruh sistem kepribadian dan mekanisme resolusi konflik terhadap motivasi bawah sadar konsumen untuk membeli produk tertentu. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Daniel Sugiarto. Terima kasih. Saya Daniel Sugiarto akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Valensky Herianto. Saya akan menjelaskan untuk memahami bagaimana inovasi dan ciri-ciri kepribadian lainnya mempengaruhi perilaku konsumen. Sifat kepribadian dan perilaku konsumen ada beberapa macam. Yang pertama itu ada perilaku inovatif. Tindakan atau tanggapan yang menunjukkan penerimaan awal terhadap perubahan dan penerapan inovasi. Misalnya menjadi orang pertama yang membeli produk atau layanan baru dan yang berbeda. Yang kedua itu ada dogmatisme, adalah tingkat kekuasaan seseorang atau kebalikan dari sikap berpikiran terbuka terhadap informasi dan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan dan pandangan seseorang. Misalnya sikap tertutup. Individu yang dogmatis cenderung tidak menjadi inovator. Yang ketiga itu ada karakter sosial, menggambarkan keterarahan batin seseorang atau orang lain. Konsumen yang berorientasi pada diri sendiri mengandalkan nilai atau standar batin mereka sendiri dalam mengevaluasi produk baru dan cenderung menjadi inovator konsumen. Sebaliknya, konsumen yang terarah pada orang lain mencari bimbingan orang lain mengenai apa yang pantas atau tidak dan kecil kemungkinan untuk jadi inovator konsumen. Selanjutnya ada kebutuhan akan keunikan didefinisikan sebagai upaya individu untuk mencapai perbedaan dibandingkan dengan orang lain yang dicapai melalui perolehan barang konsumsi untuk meningkatkan identitas pribadi dan sosialnya. Selanjutnya ada nilai tingkat stimulasi optimal atau OSL. Adalah tingkat di mana orang menyukai pengalaman yang baru, kompleks dan tidak biasa, yaitu OSL tinggi. Atau lebih menyukai kehidupan yang sederhana, rapi, dan tenang, yaitu OSL rendah. Pencarian sensasi adalah kebutuhan seseorang akan sensasi dan pengalaman yang bervariasi, baru, dan kompleks, serta kemauan untuk mengambil resiko dari pengalaman tersebut. Pencarian variasi dan kebaruan terdiri dari yang pertama itu ada perilaku pembelian eksploratif, mencakup peralihan merek untuk mendapatkan alternatif baru, berbeda, dan mungkin lebih baik. Yang kedua itu ada eksplorasi perwakilan, terdiri dari pengumpulan informasi tentang alternatif produk baru dan berbeda dan mempertimbangkan untuk membelinya. Gunakan inovasi berarti menggunakan produk yang sudah diadopsi dengan cara yang baru. Kebutuhan akan kognisi atau NFC, mengukur keinginan untuk kenikmatan berpikir seseorang. Dan yang terakhir, saya akan membahas untuk memahami personifikasi produk dan merek serta penerapan strategisnya. Kepribadian merek adalah sekumpulan sifat yang dikaitkan orang pada suatu produk seolah-olah produk tersebut adalah seseorang. Misalnya kepribadian merek itu menciptakan kepribadian merek agar sesuai dengan konsumen. Dan yang terakhir, untuk memahami citra diri dan dampaknya terhadap perilaku konsumen. Diri dan citra diri. Citra diri mewakili cara seseorang memandang dirinya sendiri. 4 komponen citra diri terdiri dari yang pertama itu ada citra diri yang sebenarnya atau cara konsumen memandang dirinya sendiri. Yang kedua, citra diri ideal, bagaimana konsumen ingin melihat dirinya sendiri. Yang ketiga, citra diri sosial, bagaimana perasaan konsumen ketika orang lain melihatnya. Dan yang terakhir, citra diri sosial yang ideal,
bagaimana konsumen ingin orang lain melihatnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.